ونحن أصبح قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون. Begitu ayat 14 ayat 7. Laqad kana fi Yusuf, sungguh dalam kisah Yusuf, wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya, ayatul lisa'ilin, terdapat kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Idqalu, ketika mereka berkata, la Yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf dan saudaranya Bunyamin, ahabbu, lebih dicintai, ila abina, oleh ayahnya, minna, daripada kita, wa nahnu usbah, padahal kita satu golongan, inna abana, sungguh ayah kita, tapi dolalin, dalam kekeliruan, mubin, yang nyata. Uqtulu, bunuhlah Yusuf itu, awit torohuhu, atau buanglah dia, Allah, ke satu tempat, yakhdulaku, agar tertumpah kepadamu, wajhu abikum, perhatian ayahmu, watakunu, dan kamu menjadi, bimba'dihi, setelah itu, kaum shalihin, orang yang soleh. Qala qa'ilun minhum, seseorang di antara mereka berkata, la taqtuluhu, janganlah kamu membunuh, Yusuf wa alquhu, Yusuf itu, wa alquhu, tapi masukkanlah dia, fi ghayabatil jud, ke dasar sumur, yang taqiqahu, agar dia dipungut, ba'dus sayyarah, oleh sebagian musafir, in kuntum fa'ilin, jika kamu melakukannya. Qalu ya abana, mereka berkata, wahai ayah kami, ma'alaka, mengapa engkau la ta'manna, tidak percaya kepada kami, ala Yusuf, bahwa Yusuf, wa
inna lahu, padahal kami baginya, lanasihun, menginginkan kebaikan. Arsilhu, biarkanlah dia pergi, ma'ana ghadan, bersama kami besok. Yarta' wa yal'ab, untuk bermain dan bersenang-senang. Wa inna lahu, dan kami kepada Yusuf lahafizun, pasti menjaganya. Qala inni, ayahnya berkata sungguh aku, layahzununi, dibuat sedih, antazhabu bih, atas kepergian Yusuf. Wa akhafu ayyakulahu, dan aku khawatir dia dimakan. Al-dhi'bu, serigala. Wa antum anhu, sedangkan kamu dari Yusuf ghafilun, dalam keadaan lemah. Qalu, mereka berkata, la'in akalahu, jika dia dimakan, ad-dhi'bu, oleh serigala, wa nahnu usbah, padahal kami kelompok yang kuat. Inna idza, tentu kalau itu terjadi, khasirun, kita termasuk orang yang rugi. Rugi ayat 14. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalati wa ala amanata wa sahal ummah wa salatu wa salamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ibu bapak sekalian, tentu yang pertama kali terucap di waktu yang sangat luar biasa, setiap subuh kita laksanakan sholat berjamaah, adalah kalimat yang thayyibah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala masih sampai kepada hati dan jasad kita kalam-kalam Allah, bahkan bukan hanya sampai tapi kita membacanya, tadabburinya, bahkan insyaallah mengamalkannya. Dari semua ayat suci Al-Quran terdapat banyak sekali kisah, itu juga tentu kita syukuri dengan bahagia. Dari kisah-kisah ini banyak sekali hal yang mungkin hati kita asalnya rapuh, putus asa, dengan membaca kalam Allah dan kisah-kisahnya, yang Allah berikan hati kita menjadi kuat dan bertambah lagi semangat untuk beribadah. Karena manusia itu, masyarakat itu, kalau disuruh membawa berita itu pasti ada penambahan. Jadi upami beja film A, dugi anggota mah jantan jet gitu ya. Nah, itu teh tajong gitu nya ngantun geuna teh di soredan, dugi anggota mah jantan ditabrak. Tapi ketika masyarakat diberikan uang, bukan bertambah tapi berkurang. Itulah manusia sifatnya. Ketika ada berita dibumbui, ketika ada harta disuruh dikurangi.
sama dalam Quran pun kita harus tahu bahwa satu-satunya kisah ataupun berita yang final tidak ada penambahan dan pengurangan hanyalah Al-Quran. Dan Al-Quran sifatnya tidak ada yang mampu bisa merubahnya atau menguranginya, karena Allah sendiri yang menjaganya. Maka bersyukur bagi kita sekalian yang masih memegang teguh terhadap Quran bahkan mengamalkannya. Baik ibu bapak sekalian, kita masuk ke kisah Yusuf. Bagaimana minggu kemarin juga kita sudah membahas bagaimana keistimewaan surah Yusuf dibanding surah-surah yang lain. Kisah dimulai ketika mimpi Nabi Yusuf itu datang, bahwa Nabi Yusuf ini pernah bermimpi dan diceritakan kepada ayahnya. Mimpinya itu bahwa Yusuf bertemu dengan melihat ada asyraqau kalau wasyamsa wal qamar, 11 bintang ditambah 1 matahari dan bulan. Semuanya apa? Ra'aituhu lisajidin, sujud kepadaku. Kulihat seluruhnya sujud kepada 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Nah, Yakub selaku ayahnya ini paham bahwa ini adalah mimpi yang baik. Maka salah satu keistimewaan keluarga Yakub ini, semuanya diberikan ilham untuk bisa mengambilkan mimpi. Itulah kenapa kata ayahnya, qala ya bunayya la taqsus, jangan ceritakan lagi mimpi ini kepada ikhwatika, kepada saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa seluruh keluarga Yakub beserta anak-anaknya ini diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa mengambilkan mimpi. Jadi Yakub sendiri sudah paham, tapi tidak diceritakan apa arti dari 11 bintang dan 1 matahari juga bulan sujud kepada Yusuf itu akan menjadi apa nanti Yusuf. Tidak, karena Nabi Yakub paham, biarkan Yusuf nanti yang bisa mengambilkan mimpinya sendiri. Dan nanti dibahas di ayat 20 ke atas, Yusuf sudah tahu ternyata arti dari mimpi ini, bahwa Yusuf menjadi nabi. Nah, ya rahimahullah. Kemudian Yakub juga paham bahwa ini juga sebuah ibrah ketika seseorang memiliki kenikmatan. Ketika seorang memiliki kenikmatan seperti Yusuf dan Nabi teh, tapi saudara bakal kenging kaminah, dipilih ke Allah langsung melalui mimpi bahwa dia akan menjadi nabi. Nah, ibrahnya bagi kita sekalian, ketika kita memiliki sebuah kenikmatan, ternyata tidak perlu bahasa yang flexing, tidak perlu dipamerkan. Sebagaimana ketika Yusuf diberikan hadiah berupa berita bahwa dia akan menjadi nabi, itu justru oleh Yakub tidak diberitakan lagi kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa potensi keirian ketika kita memiliki kebahagiaan itu tinggi. Makanya tidak boleh disebar. Ibu misalkan ingin atau familiar, terkadang di pamer-pamer dengan status. Bapak juga sama. Ketika memiliki hal-hal yang membahagiakan, tidak perlu disebar-sebar dalam status, kecuali ketika potensi keirian itu kita bisa redam. Kita punya teman nih, kemudian kita ceritakan kebahagiaan kita apapun itu ke teman tersebut, tapi rencana kita potensi irina daya, justru malah senang gitu, ikut senang dan ikut mendoakan, itu baru boleh. Tapi ketika kita menyebarkan kebahagiaan kita bahkan keluarga, di-share atau di status, di grup, di saudara, tapi potensi irinya banyak, nah itu lebih baik dihindari. Apalagi didoakan dengan yang jelek-jelek, si buat apa orang doakan si bangkrut gitu, tidak boleh ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita memiliki kenikmatan yang tidak boleh dipamerkan lah, cukup kita sendiri yang bisa dan keluarga yang menikmatinya. Yakub ini memiliki 12 anak dari 4 ibu.
ibu ini dibagi dua ibunya istrinya, dan dua ibunya ini disebut Ummul Walad. Kalau di itu dulu justru Ummul Walad ini kan dibolehkan sampai zaman Nabi sebelum perang Uhud. Ummul Walad ini adalah seorang budak yang kemudian dibeli oleh majikannya. Jadi 4 ibu ini menghasilkan 12 anak. Nah, yang jadi yang jadi perhatian Yusuf dan Bunyamin ini adalah dari satu ibu, dan ayahnya lebih cinta gitu ya, lebih senang kepada Yusuf dan Bunyamin dari satu keturunan dibanding anak-anak yang lain. Nah, disinilah terjadi yang Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya bahwa izqalu, di ayat 8 ya, izqalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina. Ternyata Yusuf dan saudaranya ini Bunyamin lebih ayahnya sukai dan cintai dari saudara-saudaranya yang lain. Disinilah muncul potensi keirian. Nah, dan orang anak bapak gitunya Yusuf Bunyamin dia anak bapak tapi nah berpilih kasih. Nah, mungkin itulah bahasa kita, bahasa orang gitunya. Dan setelah itu dia mengatakan bahwa toswela ayeuna urang aya kulir Yusuf teh gitunya. Urang bunuh gitu Yusuf teh. Meureun namun tos dibunuh mah eta kacinta bapak teh bisa ngaplok, bisa bertumpah kepada kita semua. Makanya di sini Allah menyebutkan awikrohu ardon yaqulu lakum wajhu abika, untuk mendapatkan perhatian ayahnya. Nah, walaupun pada akhirnya seluruh saudara Yusuf itu sadar bahwa yang akan mereka bunuh itu adalah calon nabi, gitu ya. Tong dibunuh lah, cek saudara misalnya kurang asupkeun we ka sumur. Jadi sami niat jelek nama beda level kejahatan. Engke lamun Yusuf tos dibunuh, kurang sami-sami tobat, kurang sami-sami palomba-lomba jadi orang anu saleh. Nya naon bedana sareng jalmi anu ayo urang korupsi wae mah gitu nya. Korupsi sing seueur engke atos korupsina sapali age sedekah, sapali age umroh, engke saat umroh urang bakal jadi jalmi anu saleh. Bagaikan bayi yang baru. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi dosa seperti ini sudah ada di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi mereka punya sama-sama niat jahat, tapi yang membedakan adalah atifah, perasaan. Nu hiji mau yang bunuh langsung, nu hiji mah geus piceun, tapi niatnya sama jahat gitu nya. Kemudian jika cerita bahwa Yusuf ini dibuka seluruh bajunya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Kabayang tuh seorang calon nabi Pak dibuka bajunya, seorang anak dibuka bajunya, dimasukkan ke sumur. Di sumur air nama tuh sumur yang begitu, kalau kita masih kecil kan masih banyak nih sumur kan. Di dalam sumur tuh kan pantasnya itu sumur yang terbengkalai, nyamuk, serangga gitu. Bahkan mungkin hewan-hewan yang ular gitu ya, yang buas. Yusuf tanpa baju dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri. Ini adalah calon nabi. Maka Yusuf tiada lain pada saat itu adalah hanya bersabar. Singkat cerita, saudara-saudaranya mencari kambing untuk disembelih dan dilumurilah darah kambing itu terhadap baju oleh Yusuf alaihissalam pada waktu itu. Kemudian si bajunya dibawa kepada ayahnya yang di sini diabadikan dalam Al-Quran. Walaupun ayatnya juga sama, Anja'ul hatibu, disodorkan kepada ayahnya bahwa Yusuf itu sudah dimakan serigala. Maka saking pintarnya Yakub tahu, ayahnya tahu bahwa Yusuf tidak mungkin meninggal dunia atau tidak mungkin mati sebelum mimpinya itu menjadi kenyataan. Maksudnya sebelum mimpinya menjadi nabi yang diangkat oleh Allah. Maka Yakub pada waktu itu bertanya kepada anaknya, apa mungkin serigala
mungkin ayah jalmi dikoyak atau disiksa gitu, dimakan oleh serigala, sedangkan bajunya masih utuh. Jadi ya maka ciri bisa belas. Maka pintarnya seorang ayah seperti itu. Makanya pada waktu itu ditemuilah Yusuf oleh seorang warid. Warid itu adalah kami zaman ayah nama kenek mobil. Warid itu adalah seorang yang selalu menyiapkan peralatan dan perlengkapan ketika majikannya hendak berdagang. Jadi kami majikan boleh berdagang melintasi satu negara, maka dia pasti membawa warid. Warid itu adalah kenek gitu ya. Dia pada kampung hadir. Nah pada waktu itu seorang beberapa musafir sedang berdiam diri istirahat, maka menyuruh warid untuk mengambil air, dan diketemukanlah seorang anak yang tanpa baju. Itulah Yusuf. Tapi ternyata oleh warid tersebut tidak dikabarkan kepada majikannya karena dikhawatirkan dijual gitu kan. Namun bahasa orang nama geus ieu mah urang sumputkeun dina bagasi gitu ya. Walaupun ieu dulu makan onta. Urang sumputkeun dina bagasi ke urang jual, tapi majikan urang mah ulah nyaho ulah terangnya. Sebab ke bisi minta jatah ya. Sampai akhirnya disimpanlah di bagasi sampai di Mesir. Yusuf ini dijual kepada Al-Aziz, seorang Al-Kiat Al-Karim disebutnya, seorang tokoh gitu ya, tokoh kerajaan, dijual tapi sama-sama tidak utuh. Si waridnya ini terbutuh gitu, karena atasnya dijual murah istilahnya. Si rajanya pun sama tidak utuh terhadap hamba saya atau budak pada waktu itu. Makanya kalimatnya disebutkan hanya beberapa dirham. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ketika itu seorang calon nabi dihargai murah dengan kalimat dirham. Dirham itu kan satu mata uang yang dibuat oleh perak. Tapi kalau dinar mata uang yang dibuat oleh emas. Ini menunjukkan bahwa seorang calon nabi ini dihargai sangat murah sekali. Itu luar biasa kesabaran yang yang dimiliki oleh seorang calon nabi seperti Yusuf. Ini orang mengenai ayat kulkas di bumi, dekat kulkas nanti rusak gitu ya. Nggak usah tukang longsor. Ayah emang cana ke kulkas saya biaya 10.000, cek si mak nanti kami naon. Soalnya kami pada 5.000, pada mangga ada oke kita naon. Jadi sami-sami nungan jualan tepati priori gitu. Kembali lagi yang orang langsungnya tepati priori daripada jadi sarang tikus mamang cana lah kayak terkudu di duitan gitu ya. Nah ini yang terjadi ketika calon nabi itu diperjualbelikan. Nah kata Syekh Utsaimin, dirawatlah Yusuf oleh keluarga Al-Aziz, kemudian sampai dia beranjak dewasa, tampaklah mulai mukjizat Allah datang. Wah, ujian dewa ternyata anak yang selama ini kita rawat ini menjadi ganteng Bu Asep. Sampai-sampai si perempuan istri raja ini menawarkan dirinya untuk berzina. Semua pintu ditutup sampai dia sedang keluar. Bahkan oleh Syekh Utsaimin disebutkan si perempuan ini sudah ada dalam keadaan telanjang. Sebagai normalnya laki-laki, apalagi belum menikah, Yusuf pada waktu itu pun tergoda dan ingin melakukan perzinahan. Tapi dalam hadis disebutkan bahwa Allah menegurnya. Kemudian ini adalah kesabaran yang paling tinggi dibanding kesabaran Yusuf ketika sedang berada di dalam sumur. Maksudnya apa? Orang itu bisa sabar ketika dia dalam keadaan sulit, karena memang dalam keadaan sulit. Tapi ketika orang sabar menahan maksiat dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ada, dalam keadaan penuh tenaga, itu lebih sulit. Bapak-bapak
Hiji, apa analisisnya seorang laki-laki? Dalam artian seorang laki-laki ketika berzina aya bekas tebu? Tidak ada. Beda dengan perempuan. Contoh, ketika ada seorang anak perempuan yang berzina, satu mungkin saja cincin keperawanannya, atau mungkin saja hamil, jadi ada bekas, jadi tidak dirugikan. Kemudian yang kedua, Yusuf ini kan seorang pembantu. Ketika majikannya mengajak untuk berzina, ya dia aman-aman aja sebetulnya gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa seluruh di dalam Al-Quran disebutkan seluruh pintunya rumahnya itu dan jendela ditutup. Jadi kemungkinan untuk berzina secara aman sebetulnya Yusuf pada waktu itu bisa saja. Tapi ketika hendak dia melakukan perzinahan, maka Allah tampakkan seorang sosok Yakub, ayahnya sedang gigit jari. Jadi membuat Yusuf merasa malu. Ya Allah, gini ayah bapak kuri gitu ya. Ini merupakan tanda. Maka Yusuf pada waktu itu bersabar dan berusaha menghindar. Tapi saking kuatnya istrinya Al-Aziz pada waktu itu ingin berzina sampai robek baju Nabi Yusuf. Atau kabayaku kata bedasna gitu ya. Jadi dia mah kasus di mana seorang perempuan ingin memperkosa seorang laki-laki. Jadi dibalik ya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa saking besarnya keinginan seseorang untuk melakukan perzinahan, tapi dibalik gitu. Nah, singkat cerita, datanglah suaminya, kemudian memergoki istrinya sedang bersama anak yang selama ini dibesarkan dan dibeli dengan harga dirham, dalam artian harga yang murah, sedang melakukan maksiat. CCTV gak ada zaman dulu, saksi pun tidak ada. Maka tersebarlah berita ini, seorang istri dari menurut anggota dewan melakukan perzinahan dengan pembantu. Tersebar sampai akhirnya diadili karena tidak ada CCTV, tidak ada saksi dan tidak ada yang melihat kejadian tersebut. Maka didatangkanlah saksi ahli. Nah, ini jika bakal saksi ahli di pengadilan. Jadi kalau ibu bertanya, kok ada saksi ahli? Nah, berarti diambil dari surah Yusuf, gitu ya. Jadi saksi ahli di pengadilan itu dari Al-Quran, diambil dari Yusuf. Kira cek saksi ahli kan? Kalau Yusuf robek bajunya di depan, berarti Yusuf yang memaksa istri raja tersebut untuk berzina. Tapi kalau baju Yusuf yang robeknya di belakang, berarti Yusuf yang menjadi korban untuk fitnah istri raja. Maka setelah saksi ahli ini berbicara, ternyata yang robeknya itu di bagian belakang. Itulah yang menunjukkan bahwa Yusuf tidak bersalah. Maka kira ternyata itu cuma istri orang istri lurah tanya macida gitu ya. Kapal bantu aja di bawah. Jadi saking kutahin istrinya ya. Pokoknya mah ibu-ibu sanagara terribut sadayana di carios teh kadang-kadang ibu-ibu mah kitu nya diributkeun lah, dipiralkeun penyebaran nanti kok Facebook ada berita ya. Ieu cenah istri lurah teh ke kaki. Eta mah sanesna isin diulang sadayana nu nyarioskeunna nama sang kota itu ya, di Madinah itu diundang untuk makan di rumahnya, diundang. Jadi saking hoyong ngabuktikeun, ya cenah ieu teh lain dan saukur beja ketinggalan. Nah, kemudian diundanglah Imratul Aziz itu mengundanglah seluruh perempuan pada waktu itu nusok ngomongkeun diundang datang ke rumahnya. Walaupun pada akhirnya setelah undangan siap dihidangkan, siap dimakan, maka istri Al-Aziz ini datang kepada Yusuf, kamu silakan untuk menyajikan makanan. Maka seluruh perempuan tersebut nu asalna bener-bener fitnah gitunya, manya itu kagoda pembantu punya mana ayeuna eta momongan buah pikat tangannya putus, yang asalnya mau makan colok gitu, saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini menunjukkan wah ieu mah sanes manusia, ieu mah malaikat cenah paingan kagoda oge. Ternyata itulah yang disebut mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang saking ku gantengna gitu ya.
Ibarat kilat, seseorang itu kan akan mencari yang dicintainya. Amin amin. Seseorang yang kecelakaan, seorang laki-laki yang kecelakaan, menabrak sesuatu, kemudian dia terpental, sedangkan dia sedang membonceng istrinya, anaknya, kemudian dia juga bawa HP. Ketika dia terpental, mana yang pertama dicari? Hiji HP, dua bojona, tilu anaknya. Pasti yang pertama dicari adalah orang yang paling dicintainya. Dicanaklah murah paling. Kemudian dicarilah istrinya, baru HP mah kebaik, baru motor kebaik. Pandita harus kudu nolongan teh bapak eta mas tata bocor. Pas dikieu teh gimana lagi. Ini menunjukkan bahwa saking fokusnya terhadap sesuatu, kadang-kadang orang tidak sadar terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika Cina juga gitu ya, nu dipilih teh walaupun dirinya sendiri bocor, potong misalnya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat itu memang luar biasa kegantengan Nabi Yusuf, mujizat dari Allah ini begitu mengalihkan fokus dari seluruh tamu pada waktu itu. Makanya ikhwah fillah rahimahullah, yang harus kita syukuri adalah nikmat yang paling tinggi, puncak kenikmatan itu adalah indera penglihatan. Bagaimana seorang muslim yang nanti oleh Allah dimasukkan ke surga diberikan nikmat yang paling tinggi adalah bertemu dengan Allah. Dalam artian melihat wujud Allah yang asli. Jadi yang patut kita syukuri bapak-bapak manusia ayeuna sudah 60, mungkin sudah 70, tapi soca masih beras, masih kiat. Itu luar biasa, memiliki nikmat yang harus kita syukuri. Makanya puncak tertinggi kenikmatan seorang muslim ketika masuk surga, hiji melihat Allah dengan wujud asli, kedua melihat bidadari dan keindahan taman surga. Ayeuna pami urang papunten bisa lamun urang tos minus nanti rampung di Allah diajak ke pegunungan gitu ka Pangalengan, ka Ciwidey, atau udah susah nikmatin lagi kumaha ya dasar parah gitu tah. Ninggal ibu anu geulis, nah mama nih asal gitu-gitu kan. Papa mama teh dandan gitu tinggal di cenah ka geulis, bapak teh terus tinggal. Ini menunjukkan bahwa puncak dari kenikmatan adalah indera penglihatan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini merasakan bukan hanya indera penglihatan, indera pengingat masih hebat, masih baik, bicara, rasa masih baik, itu harus disyukuri. Di saat ya mungkin di usia bapak atau boroni tinggal hejo-hejo gitu, sudah terbaring kaku di kamarnya, dalam arti di rumah sakit tidak bisa melaksanakan kegiatan. Yang pertama, kesimpulan dari kajian kita kali ini, kesabaran lagi-lagi ditunjukkan oleh Yusuf dari mulai dia kecil sampai dia dewasa, sampai dia memilih untuk sabar berdiam diri dalam penjara daripada kiai atau suami di penjara. Kemudian yang kedua yang harus kita syukuri adalah seorang calon nabi yang dihargai murah, bahkan dihina, dijual belikan, masih mampu untuk hidup lebih baik. Apalagi kita yang belum pernah dijual belikan, belum pernah dimasukkan ke sumur, bahkan belum pernah dihinakan, apalagi kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Yusuf dalam Al-Quran dari ayat 5 sampai ayat 10. Masih panjang perjalanan dan masih banyak kisah-kisah yang lain tentang kisah Nabi Yusuf yang belum kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum